Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi rally tipis sebesar 0,88%. Dengan total market cap mencapai di 2,88 triliun US dollars, dengan Bitcoin dominance yang lanjut lagi koreksi sebesar 0,11% ya. Nah, untuk BTC sendiri, good newsnya apa? Dia masih berhasil bertahan di atas dari 87.216. Tetapi dia reject untuk yang kedua kalinya di BSP ya, dan BSP itu udah di angka 88.342. Jadi udah 2 kali reject nih ya. Tapi ya sekali lagi good newsnya dia masih berhasil di close di atas dari 87.216 begitu ya. Nah sekarang pertanyaannya ini bisa di reclaim nggak, atau bang mungkin nggak sih bang dia konsolidasi dulu berapa hari dalam BSB? Bisa-bisa aja, bisa-bisa aja. Lu bisa lihat di sini ya. Kalau sini mungkin contohnya nggak terlalu kerasa ya. Yang lebih kerasa tuh mungkin di daerah sini nih. Nah lihat berapa hari dia bisa di dalam BSB aja terus ya. Oh lama ya dalam BSB begitu. Tapi intinya kalau untuk BSB itu ngomongin weekly close, bukan daily ya. Daily ya kita bisa ngelihat proses dia di dalam BSB. Tapi sekali lagi yang penting adalah weekly close-nya seperti apa gitu ya. Ya gua nggak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan. Ingat, lebih baik kita persiapkan skenario yang paling nggak enaknya dan yang paling sering terjadi begitu. Nah skenario yang sayangnya skenario yang paling sering terjadi adalah skenario yang nggak terlalu enak di BSB kalau jebol ya. Jadi sekali lagi skenario yang sering terjadi di BSB dan yang paling sering terjadi di BSB kalau dia jebol adalah dia membuat suatu lower high. Nah tapi tinggal pertanyaannya lower high-nya apakah tembus dari BSB dulu fake out seperti sini. Nah ini yang paling sadis ya. Atau paling banyaknya sih ya reject dulu. Kayak contoh reject tuh di sini ya. Lihat dia jebol, dia membuat suatu lower high and then lower low ya. Nah ini yang paling sering begitu, dimana dia jebol dan membuat lower high. Nah lower high-nya biasanya reject dulu sama BSB lagi. Ini juga terjadi nih di Oktober 2019, jebol, lower high, reject oleh BSB lagi sebagai resisten, and then lower low begitu ya. Ini juga terjadi lagi di sini dan seterusnya begitu. Jadi ya kita boleh ya berpikir positif begitu, dalam hidup boleh banget berpikir positif, itu bagus justru ya. Kalau kita berpikir pesimis tuh ya jadi susah hidup tuh rasanya ya. Nah tapi kalau di trading kita harus realis begitu. Nah secara data menunjukkan lebih banyak lower high di BSB kalau ini, jadi kalau jebol dia reject lagi dan membuat lower low begitu. Jadi lebih baik persiapkan mental seperti itu. Walaupun ada aja possibility bisa V-shape recovery seperti di sini. Tapi kalian harus tahu ya, yang terjadi 2 kali V-shape recovery seperti ini tuh ada fundamentalnya. Nah di sini kita sudah bahas terjadi QE ya, dimana ini adalah masa-masa COVID ya. Kita tahu di masa-masa COVID ini US gila-gilaan ngeprint duit ya. Mereka melakukan QE besar-besaran, interest rate ini dilempar ya, benar-benar terjun payung interest rate. Nah kita bisa lihat nih interest rate boom turun, lalu QE naik ya, atau bukan QE, balance sheet naik, maka ini disebut sebagai QE begitu. Nah ini yang menyebabkan kenapa dia bisa V-shape begitu ya. Nah kalau ini gimana bang? Nah kalau yang ini V-shape-nya nggak setajam ini kan. Kenapa? Karena ini ada hype dari ETF spot ya. Di masa-masa ini ya, di 2023 kuartal 4 ini banyak sekali orang yang wah ya ini apa namanya Bitcoin bakal ngepam nih. Kenapa? Karena ETF spot. Wah semua kena hype ya, banyak yang tertarik sekali untuk beli. Jadi buying pressure-nya memecahkan statistik begitu. Tapi ya sekali lagi hanya terjadi 2 kali dan dua-duanya ini ada bensinnya, ada bensin fundamentalnya begitu ya. Oke. Kemarin sempat ada yang nanya ya bang, ini bukan ngedukun bang, tapi kalau kita lihat secara statistiknya nih ya, atau jangan ngomong statistik nih bang, ngomongin sama sebelum-sebelumnya ya, yang baru-baru lah bang, itu bisa sampai kena mana sih ya. Nah kita bisa lihat ke 2024 kemarin ya. Nah di mana dia sama-sama jebol juga, sama-sama membuat lower high juga. Nah di sini mereka akhirnya terselamatkan oleh MA50 begitu. Nah jadi bukannya tidak mungkin kita akan mengulang seperti di 2024.
Cuma perbedaannya kalau di 2024 ini kan dia dropnya karena summer lull ya. Nah di sini kita dropnya gara-gara si Trump urusan tarif begitu. So ya kita lihat aja ya apakah dia akan mantul di MA50 atau tidak. Dan di waktu bersamaan MA50 ini juga adalah safety belt dari porto kita. Ya kita sudah bahas main scenario dari TCI adalah kuartal 4 seperti biasa. Kenapa Bang kuartal 4? Kenapa? Ya, karena statistiknya sampai sekarang ya semua cycle top ya setelah halving ya kita ngomong setelah halving. Kalau sebelum halving BTC kayak kurang ada pattern ya. Kita lihat sendiri di sini deh ya. Gue lebih suka pakai statistik, gue nggak suka cuma ngomong-ngomong doang ya. Jadi selama Bitcoin sudah halving ya, itu selalu sampai sekarang at least ya, selalu itu ujung-ujung di kuartal 4 post halving year. Jadi tahun setelah halving ya, berarti setahun setelah halving. Nah, di kuartal 4-nya dia cycle top ya. Ini terjadi di sini di November. November kuartal berapa? 4 dan 2021 post halving year ya. Lalu di 2017 ya, kita bisa di sini Desember sama kuartal 4 lagi ya, kuartal 4 dari post halving year. Bahkan kalau mau lebih akurat lagi ya, mau lebih spesifik lagi, ini plus minus 21 hari dari 28 November. Makanya ada teori 28 November kan. Nah, itu ngomongin apa? Itu ngomongin post halving year kuartal 4. Dan ini terjadi terulang lagi ya. Ini halving, setahun kemudian boom ya. Halving, post halving year apa yang terjadi? Boom lagi. Jadi gimana ya? Ya memang seperti itu gitu. Ya memang seperti itu. Tinggal ya kita mau pakai data ini enggak begitu ya. Jadi itu main scenario kita. Main scenario kita adalah kita tunggu sampai kuartal 4 lalu ya udah kita fokus TP and then beres begitu ya. Tapi Bang kali ini beda Bang, nggak kayak sebelum-sebelumnya. Oh siapa bilang ya. Di 2021 juga banyak yang nyerah kok di sini. Wah udah nih ya kita kecepatan kemarin naiknya di sini kecepatan. Udah kita nggak perlu nunggu kuartal 4 udah habis tamat katanya ya. Tiba-tiba apa? Ngepam lagi. Ya, ngepam lagi dan berhenti di kuartal 4 lagi. Begitu. Jadi kalau lo ngerasa, Bang, kali ini beda, Bang. Sama. Dulu juga di bukan kuartal, tapi di cycle kemarin sama. Banyak sekali orang yang bilang, udah nih teori cycle pecah. Dan untuk pertama kalinya kita akan masuk ke bear market sebelum kuartal 4. Begitu. Kecepatan kita naiknya. Enggak tuh. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ya, kalau gua main scenario gua tetap tunggu kuartal 4. Tapi ya karena kita harus selalu siap dengan segala macam skenario, kita harus persiapkan juga just in case. Kita nggak pernah tahu, mungkin aja di cycle ini yang pertama kali statistik kuartal 4 ini pecah. Mungkin aja. Nah, statistik apalagi yang kuat adalah MA50. Saat masa-masa dekat-dekat ya post halving year lah ya, setelah post halving year, kalau MA50 jebol, 2 weekly close di bawah dari MA50 itu selalu masuk ke bear market yang cukup berkepanjangan. Contohnya di sini ya. Nih, ini kan jebol nih, udah jebol, 2 weekly close di bawah, 1, 2 ya. Jadi open dan close lah lebih tepatnya. Open dan close di bawah dari MA50. Udah 2 kali selalu tamat. Bear market di sini juga ya, udah post halving year, udah lewat post halving year. Apa yang terjadi? Jebol, 2 weekly close, open dan close ya. Di bawah dari MA50 apa yang terjadi? Bear market. Bahkan sampai ke halving pertama juga sama statistiknya. Jebol, 2 weekly close dan open di bawah dari MA50. Bear market. Begitu. Nah, jadi safety belt kita adalah MA50 begitu ya. Nah, buat lo yang sudah sering denger ini di TCI, di DCWT ya nggak apa, diulang lagi aja karena gue perhatiin semakin banyak orang-orang baru. Dan kayaknya bingung, Bang gimana Bang maksudnya kuartal 4 atau MA50? Nah jadi gue coba jelaskan sekali lagi ya. Sekali lagi buat lu yang sudah tahu ya nggak apa-apa. Ini jadi reminder lagi begitu ya. Karena lagi-lagi ya kebiasaan buruk itu gampang sekali nempel, tapi kebiasaan baik ya fakta, data, statistik ya yang penting-penting justru susah masuk. Nah jadi nggak apa, kita lakukan pengulangan karena ya cara terbaik untuk kita bisa hafal apa-apa itu benar-benar di luar otak, di luar udah masuk ke subconscious itu adalah dengan cara pengulangan. Begitu, ya. Lihat semua profesional atlet, mereka mengulang terus ya, mereka perlu misalkan gerakan tertentu misalkan ya. Kayak Ronaldo dulu kan terkenal tuh loncatnya tinggi sekali untuk untuk dia memberikan heading ya. Nah, ya itu dia berapa kali dia loncat ya untuk bisa mendapatkan performa seperti itu. Ya sama lah.
kayak ini sekarang kan udah mulai nih ya, season F1 nih, udah 2 GP ya. Itu lu pikir apakah mereka nggak pernah coba latihan ya di sirkuit itu, atau minimal nggak pernah mencoba simulasi ya pakai sim rig gitu ya untuk di sirkuit itu mereka hafal cangkem ya, mereka tahu percis ini kalau mesinnya bunyinya begini berarti ini kemungkinan besar dibelokan ini, gua harus rem berapa lama, gua harus nurunin berapa gigi. Itu terjadi semua karena pengulangan begitu. Nah jadi ya jangan ngerasa kayak nih apa gua dikasih tahu mulu, gua udah tahu. Oh iya, benar udah tahu. Sama itu juga para driver F1 juga tahu itu tracknya kayak gimana, mereka udah tahu persis. Tapi mereka terus mengulang gitu. Ya. Oke. Next kita akan masuk dulu ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kondisinya itu mulai reject oleh 104,434 ya. Nah, kita tinggal lihat apakah dia akan lanjut jebol lagi atau enggak. Nah, ini MA20 udah dekat aja langsung takut nih ya. Coba kita lihat nih ya, penasaran nih. Moga-moga sih lower low begitu, karena gue udah pernah bahas kan di XY ini seperti pemberat lah begitu ya. Nah, saat pemberatnya melemah, pemberatnya mengecil, nah di situ kita akan lebih gampang untuk lari kan. Nah, jadi sama, kurang lebih seperti itu analoginya ya. Saat indeks dolar melemah, ini akan cenderung membuat Bitcoin lebih mudah untuk meningkat. Begitu ya. Oke. Next, Bitcoin dominance. Untuk Bitcoin dominance hari ini mulai ada perlawanan, tetapi kita bisa lihat sudah 2 hari berturut-turut mulai melemah, tapi masih di situ-situ aja ternyata ya. Masih di daerah sini-sini saja begitu. Jadi kerasanya masih seperti sideways ya, dan sideways ini kali ini cukup panjang ya dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Karena ya memang kita sudah tahu ya bahwa kemarin-kemarin ini The Fed menyatakan bahwa mereka akan tapering QT ya nanti di April ya. Nah, itu banyak membuat orang berspekulasi mungkin, waduh nih apakah kita akan masuk nih ke altcoin season ya. Bisa-bisa saja, tapi gue ingatkan lagi QT tapering, kalau sampai tapering doang ya, nggak berhenti beneran tapi cuma tapering, itu bisa terjadi malah kayak semacam fake out begitu ya. Banyak orang yang lupa tapering ini sudah pernah terjadi di 2024 ya, tepatnya itu di bulan Juni. Jadi di bulan Mei itu diumumkan ya, sama kayak sekarang nih, diumumkannya sekarang Maret, rencananya taperingnya di Juni ya. Jadi diumumkan di Mei sini. Nah, di Juninya mulai diberlakukan nih. Ini kan bikin flat nih ya, sedikit flat. Nah, tapi dibanting lagi turun. Jadi tapering itu nggak akan guna kalau dia bukan jadi trigger dari ya dia netral begitu. Selama dia masih terus begini, ya udah, itu QT-nya masih belum beres. Tapi kalau misalkan begini terus dia mulai flat, nah mungkin mirip-mirip kayak di 2016 ya, seperti di sini, kita bolehlah berharapan ya ini bisa masuk ke alt season begitu. Tapi sebelum itu terjadi ya jangan terlalu berharap dapat altcoin season begitu ya. Harusnya sih udah ini ya, orang-orang kalau gue perhatiin di komen-komen juga udah cukup muak lah dengan para dukun yang yang mendukun akan terjadi altcoin season sekarang, besok, tahun depan ya. Yang paling terkenal tuh yang kemarin tuh ya, di tahun lalu tuh ya. Oktober altcoin season ya. Oh aduh salah November. Aduh belum juga Desember, udah nih paten Desember. Aduh salah lagi. Enggak, Januari true recovery katanya ya. Sampai sekarang gue tanya di mana Bitcoin dominance? Di atas kan. Bukan karena gue hebat, bukan karena gue dukunnya lebih sakti, menyan gue lebih wangi, bukan. Karena datanya tidak menunjukkan itu. Gitu. Ya, jadi makanya kenapa fakta data statistik adalah kunci ya, bukan orasi, bukan percaya diri ya. Kalau lu misalkan wah gue mau job interview ya, gue harus percaya diri, itu benar ya. Tapi kalau misalkan di market enggak, lu mau percaya diri juga market terserah, lu mau percaya diri, lu mau nggak percaya diri ya, gue sih mau ngelakuin apa yang gue mau. Nah jadi PR kita itu kita harus peka terhadap market begitu, bukannya percaya diri, enggak ya. Percaya diri sih buat yang lain urusannya ya, bukan urusan buat trading begitu ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke news. Ada 2 nih hari ini. Yang pertama adalah dari Kentucky ya. Di mana ada di Kentucky ini ya, state US ya, buat lo yang nggak tahu ya, Kentucky Fried Chicken. Nah itu datang dari Kentucky ya.
Nah, dia baru saja men-sign Bitcoin Rights Bill ya. Dan ini sudah masuk ke dalam hukum state mereka begitu. Di mana di waktu yang bersamaan juga ya, Oklahoma ini mengesahkan strategic Bitcoin reserve juga. Wow, ya. Ya, ini makanya kadang-kadang suka gini nih ya. Gua kadang-kadang suka ngerasa kayak kok aneh ya. Ini semua untuk reserve Bitcoin yang per state, lalu urusan hukum-hukum Bitcoin itu tiba-tiba disahkannya tuh waktu masa-masa Bitcoin melemah seperti sekarang setelah permainan tarif dari Trump. Nah, apakah ini manipulasi dari Trump? I don't know ya. Itu masih dalam teritori spekulasi dan juga konspirasi begitu ya. Tapi timingnya very weird. Ya lu bisa cek sendiri lah ada berapa banyak state di US. Texas juga tiba-tiba jadi membuat Bitcoin reserve begitu. Apakah ini adalah permainan si Trump atau enggak ya? Nggak tahu ya. Sekali lagi nggak tahu. Tapi sekali lagi sih timingnya very weird ya. Bisa pas banget gitu rasanya ya. Nah jadi si House Bill-nya untuk yang si Kentucky ini ya atau House Bill 701 ini memprotect right to self-custody, run a node dan juga use digital asset tanpa diskriminasi dibilang ya. Nah ya kalau untuk self-custody dan run a node udah kebayang lah ya. Nah ini kalau untuk urusan si si safeguard untuk si rights-nya ini adalah untuk mungkin lebih detailnya itu untuk urusan si crypto mining ya. Jadi dia nge-ban local zoning changes begitu untuk diskriminasi against crypto mining ya. Nah, jadi mungkin banyak orang yang pikir bang apaan sih beginian sih nggak guna lah udah yang penting gue pengen tahu kapan ngepam. Nah enggak gini loh, ini tuh ya ini adalah fondasi untuk Bitcoin semakin kuat lagi begitu karena kalau para minersnya itu tenang tidak diganggu ya ada regulasi yang jelas itu akan membuat hash rate jadi stabil. Begitu ya saat semuanya stabil ya itu akan membuat Bitcoin juga lebih kuat lagi network mereka begitu ya lu cek sendiri deh ya apa korelasi hash rate sama harga Bitcoin itu ada korelasinya. Nah jadi dengan negara-negara membuat peraturan regulasi yang jelas mengenai crypto mining ya terutama itu paling ngefek ke Bitcoin ya. Nah itu akan membuat network Bitcoin lebih stabil dan itu ada pengaruhnya terhadap harga. Begitu. Jadi nggak cuma sekedar apa nih berita pom-pom selanjutnya. Nggak juga. Lu butuh juga fundamentals yang seperti ini. Dimana ini akan membantu kesehatan blockchain dari Bitcoin secara overall. Gitu ya. Nah selanjutnya juga, nah ini juga penting ya. Mereka itu meng-exclude crypto mining dari money transmit. Jadi mereka nggak perlu pakai money transmitter license. Ya karena dulu ini sempat dipermasalahkan. Jadi mereka harus kayak dulu tuh kayak miner tuh harus mengambil beberapa sertifikasi yang harusnya dilakukan oleh bank begitu. Wah, jadi pusing. Nah, dulu banyak yang jadi waduh, stop mining begitu. Nah, sekarang untuk at least di Kentucky mereka sudah ada kejelasan nih. Mereka nggak perlu lagi transmitter license requirements dan juga nggak perlu ini sudah jelas bahwa para miners ya saat mereka menjual Bitcoin mereka untuk untuk operating cost itu bukan menjual security. Nah, itu juga penting. Itu karena di cycle kemarin ini menjadi permasalahan. Ini miners apa dihitungnya? Apakah mereka bank? Apakah mereka money transmitter? Wah, pusing lah itu ya. Nah, sekarang sudah ada kejelasan, at least di Kentucky. Semoga ini bisa menjadi federal law, di mana semua di US bisa seperti ini ya. Oke, itu sih ya. Terus sisanya ya mungkin urusan apa lagi? Oh nih ya, di Oklahoma ya mereka juga punya strategic Bitcoin reserve ya. Jadi kan kita tahu ada yang secara federal itu yang cuma dari sitaan begitu. Nah ini ada juga yang per state begitu ya. Dan juga di sini yang unik di sini di Oklahoma ini penduduk dari Oklahoma mulai dari 8 Januari kemarin legislation. Oke. Ya, jadi legislasinya itu mulai di-file di 8 Januari kemarin akan nanti kedepannya bisa meng-allow resident dari Oklahoma untuk menerima gaji mereka dalam bentuk Bitcoin. Wow, ya. Next, ini urusan si Trump. Ya, jadi Trump Media baru saja mengumumkan mereka ada ETF deal dengan Crypto.com, ya. Nah, jadi Trump baru saja mengumumkan di sosial media mereka bahwa ya mereka sudah reach an agreement dengan Crypto.com untuk launch beberapa ETF begitu. Nah, ETF ini apa? ETF mereka ini belum ada spesifiknya apa, tapi dia ngomong bahwa ini made in America ya. Nah, gue curiga ini adalah ETF isinya dari berbagai macam alts yang dibuat di US seperti Cardano,
lalu kemarin itu apa lagi ya? Cardano, XRP, Solana, dan seterusnya. Begitu, tapi belum dikonfirm ya. Kalau menurut gue mungkin lebih ke situ ya. Oke, beres ya untuk newsnya. Sekarang kita akan reminder dulu economic calendar. Untuk hari ini dari US kita akan keluar durable goods orders and then crude oil inventories. Ini akan keluar di 7:30 dan di 8:30 malam ya. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam segini, pertimbangkan untuk tutup posisi, terutama buat yang konservatif. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Oke, beres. Sekarang kita akan kita langsung aja masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kita sudah punya posisi long karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 87.216. Nah, posisi long kita ini target TP-nya ada di BSB bawah ya, di angka 88.426. Itu untuk posisi futures di Bitcoin ya. Untuk posisi spotnya di 87.216, MA200 dan MA20 yang ya arguably cukup dekat dan bisa kita anggap berkonfluence dengan 84.055 USD ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum belum ada setup futures ya, karena belum ada retest lagi ke resisten maupun ke support. So for now langsung aja ke spot. Spotnya ada di MA20, lalu di 1932,7 dan di 1849,9 ya. Oke, sebelum kita tutup DJWT sesi pertama ini, gua ingin seperti biasa mengingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Salam tabur tuai. Ya, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.